Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Akbar, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Dr. Khairul Himi yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan diskusi yang diselenggarakan oleh Ijmi Sleman. Mudah-mudahan diskusi kita yang setiap pekan ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa untuk kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani dan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pekan yang lalu kita sudah mengadakan diskusi terkait dengan Islam, sains dan teknologi, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan kembali kajian Islam dan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Ijmi Sleman, yang pagi hari ini mengambil tema tentang Al-Quran dan nalar sains, yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh Bapak Dr. Khairul Himi. Sekedar mungkin sedikit informasi kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Bapak Dr. Khairul Himi ini adalah salah satu peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau ini yang saya tahu tidak mau dipanggil Ustadz katanya, tapi mau dipanggil santri. Hanya maunya dipanggil santri gitu. Saya yakin kalau santri itu biasanya haus akan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu yang dimiliki santri ini sangat sangat banyak sekali, sehingga mudah-mudahan sebagai seorang santri yang mau berbagi ilmu pengetahuannya di pagi hari ini gitu. Kalau saya lebih nyaman itu manggil dengan nama Mas Himi, karena memang ini sebenarnya dulu juga kolega, teman, sahabat, adik tingkat saya ketika kuliah di Universitas Islam Indonesia. Beliau sudah banyak sekali memang prestasinya luar biasa Bapak Ibu sekalian selama belajar di UII begitu, dan alhamdulillah beliau bisa sekarang berkarir di BRIN dengan saya kira banyak karya-karya ilmiah beliau gitu. Karena sebagai seorang santri saya kira dan seorang peneliti yang di Badan Riset Inovasi Nasional, maka tema yang akan dibawakan saya kira sangat relevan dengan apa yang ada pada pribadi diri Mas Himi. Saya manggilnya Mas Himi gitu, Mas Khairul Himi begitu. Saya kira ini akan sangat menarik tema-tema yang akan disampaikan oleh Mas Himi, dan bisa jadi apa yang dilakukan oleh Mas Himi juga selama ini ada relevansi dengan tema kita tentang Al-Quran dan nalar sains yang akan disampaikan oleh Mas Himi. Saya kira sebagai pengantar saya cukup demikian saja. Nanti Mas Himi kami berikan waktu mungkin kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan untuk bisa memberikan pengantar diskusi dan mungkin pemantik diskusi ya pada pagi hari ini gitu. Nanti setelah itu nanti kita lanjutkan dengan obrolan atau diskusi tentang Al-Quran dan nalar sains. Monggo Mas Himi, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Himi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Jadi agak berat mungkin suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد. Yang terhormat Prof. Rianto, ini karena guru dan orang tua saya, dan beliau yang meminta saya untuk hadir di acara diskusi pada pagi hari ini. Prof. Mohon sewu, Prof. Derek Langkung, para Mas Torik, dan para Bapak Ibu kalian, anggota dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Sleman. Salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Seperti tadi disampaikan Mas Torik, ya memang saya selalu di mana-mana kalau diminta mengisi kajian selalu mengawali bahwa diri saya ini santri, belum level ustadz, belum level kiai, apalagi masih jauh. Kalau mendeklarasikan di awal santri itu enak, berarti kalau ada mau dikritisi itu mudah begitu ya, atau kalau mau di challenge idenya itu sangat mudah, karena toh juga masih level santri, masih level tolib, masih level pembelajar. Kenapa demikian? Karena ya selama ini ya dalam pencarian pengetahuan baik dari ulumuddin, ilmu-ilmu agama maupun bidang ya, selalu tidak pernah berhenti. Kita selalu mencari terus pengetahuan dari waktu ke waktu, dan seiring akuisisi pengetahuan itu lalu kita akan tersadar bahwa masih banyak ternyata yang belum kita ketahui. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata tadinya kita pikir tidak terjawab, tapi dengan pencarian itu sedikit-sedikit terjawab, atau bahkan jangan-jangan kita tidak tahu itu bukan berarti karena tidak ada, karena kita hanya belum tahu saja. Jadi dengan bekal basis seperti itu, menurut saya ya ketawaduan atau perasaan humble sebagai seorang ilmuwan atau seorang cendekiawan itu akan selalu terjaga. Mungkin itu untuk di awal, sehingga silahkan ya. Nanti ini sifatnya bukan sesuatu yang sakral begitu. Ya, diskusi apa yang saya sampaikan tentunya sesuatu yang layak untuk dikritisi dan diberikan tambahan faedah dari Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu Prof. Rianto menjapri, gitu ya, temanya antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya ini kan bukan tema yang baru, tapi Prof. Ri minta, Mas ini ada tema yang spesifik, saya langsung kepikiran saja, Al-Quran dan nalar sains. Oke Mas, gitu kata Prof. Ri kan. Saya sebenarnya agak ceplung aja begitu, karena tidak berpikir panjang, karena di chat Prof. Ri saya bilang Al-Quran dan nalar sains. Dalam arti begini, sebenarnya selalu ada dua kutub begitu ya, kutub besar yang biner gitu, seolah-olah satu, seolah-olah agama ya dalam hal ini representasinya tentunya kitab suci ya, representasinya Al-Quran itu ya fish dengan sains atau berhadapan dengan sains. Kutub biner yang kedua itu ya kita selalu meyakini ya bahwa Al-Quran ini selalu relevan dengan sains. Nah, sebenarnya dua kutub ini kadang agak ekstrim ya, ekstrim menentang dan ekstrim menyetujui begitu ya. Nah, ketika kita berada di dua kutub ekstrim ini, biasanya subjektivitas yang mendominasi. Nah, selalu kita ya khairul umur itu awsatuha gitu ya, bahwa sebaik-baik perkara itu yang moderat, yang di tengah. Sehingga sebagai seorang cendekiawan yang sekaligus juga seorang muslim, atau kalau pun dibolak-balik seorang muslim yang juga seorang cendekiawan, kita harus menggunakan basis kerangka nilai-nilai yang ada di kedua bidang ini ya, bidang kajian Al-Quran dengan bidang kajian sains, untuk mendialogkan ya. Para ulama mengatakan ya, kalau kita mengutip kepada Lubul Usul ya, atau kitab yang dikarang oleh Imam Zakaria Al-Ansori,
beliau sebenarnya mengarang kitab itu untuk kitab sebagai usuluddin dan usul fikih. Jadi kitab yang membahas mengenai pokok agama dan pokok hukum ya fikih. Tetapi karena beliau itu juga seorang ahli teologi, seorang ahli akidah, dan seorang ahli teologi pasti dia belajar filsafat begitu ya. Jadi beliau juga banyak mengemukakan mengenai konsep dasar. Salah satunya beliau mengemukakan mengenai konsep ilmu gitu ya dalam perspektif agama. Nah, kalau saya lihat paparan beliau, beliau mengatakan bahwa ilmu itu kaitannya dengan keyakinan, dengan iktikad ya, dengan sesuatu yang tak ter sesuatu yang sangat mapan gitu dari sisi pencarian intelektual. Dan ilmu itu juga bisa daruri, bisa nadori. Daruri itu dalam artian ilmu yang sifatnya apa namanya terhunjam di dalam akal fitrah manusia, seperti yang kita imani bahwa tiap ada yang tercipta pasti ada penciptanya. Ini termasuk ilmu yang daruri, sesuatu yang given, fitrah. Sedangkan ilmu yang sifatnya nadori, nah ini yang terbuka, yang sifatnya dengan pencarian, dengan pemikiran, dengan usaha-usaha manusia untuk menggapai pengetahuan yang tadinya hal-hal yang tidak diketahui. Nah, kalau kita berbicara pada basis iman, tentunya ini berbeda ketika kita seorang saintis, seorang cendekiawan, tapi kita juga seorang yang beriman. Al-Quran dalam berbagai dialog ilmu pengetahuan selalu menyandingkan, kalau membaca, mengarahkan kepada pengetahuan, pasti disandingkan dengan iman. Itu pasti ya kita lihat. Bisa dibaca di banyak ayat. Di awal ayat yang pertama turun, ya, Iqra saja sudah langsung Iqra bismi Rabbik. Ya, kemudian menggambarkan ulul albab juga begitu ya. Jadi mereka yang juga dijiwai dengan iman. Kemudian bagaimana begitu ya level pengertian ilmu sendiri gini dengan perspektif antara Al-Quran dengan sains sendiri basisnya bagaimana. Jadi kalau saya sendiri melihatnya ada gap istilah, sehingga kita terlalu menyederhanakan apa namanya ya definisi. Jadi kalau dalam perspektif agama dulu saya harus membacakan. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan fal ilmu itu hukmun jazim, la yakbalu taghayyuran, ya. Jadi menurut definisi ilmu agama yang dikatakan ilmu, dikatakan pengetahuan itu sudah pada level yang yakin, yang tidak menerima istilahnya kemungkinan ya untuk mengalami perubahan. Jadi ini dulu ya. Jadi al ilmu itu hukmun jazim, sebuah teori atau sebuah hukum yang jazim, yang sudah menetap, layak balu taghayyuran, tidak menerima lagi istilahnya itu kemungkinan dia akan mengalami perubahan teori, perubahan pemahaman, perubahan apa yang diketahui tadi ternyata di masa depan berubah. Ini kalau dari perspektif agama dulu. Sedangkan yang kita ketahui sebagai sains, itu mungkin pada level yang kalau menurut pada definisi para ahli usuluddin, itu nanti pada level bukan ilmu begitu atau bukan ilmu dalam tanda kutip pengertian agama, tetapi mungkin level idrok. Ya, pengetahuan ini kalau dalam agama kan ada yang sifatnya idrok, ya penemuan, finding. Nah, ini yang menurut saya sains itu pada level idrok ini. Ada yang sifatnya itu yang irfani, ya sesuatu yang sifatnya esoteris, yang mungkin sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logis, tetapi itu sesuatu yang kita imani. Nah, ini yang irfani, yang sifatnya mungkin dalilnya adalah nakal ya, dalil teks, atau yang sifatnya non empirical. Nah, ini yang irfani, yang idrok ini, nah ini yang nalar sains itu yang di sini. Ya. Jadi sekali lagi ilmu ini adalah lingkup dari kedua, melingkupi begitu ya. Jadi idrok ini bagian dari ilmu, irfan ini juga bagian dari ilmu. Nah, yang
Yang idrok itu bagaimana begitu ya? Jadi Imam Zakaria Al-Ansori ini beliau memang ini ya sangat sangat mendalam bidang kajiannya dan multidisipliner beliau. Jadi beliau juga membahas tadi filsafat ilmu juga di dalam kitab Usuluddin tadi, Lubul Usul tadi. Jadi nador ya, pemikiran tadi, usaha untuk mengetahui pengetahuan itu adalah fikrun yu'addi ila ilmin. Itu adalah proses berpikir ya yang akan sampai kepada ilmu. Atau kalaupun tidak sampai pada ilmu yang yakin tadi, yang hukmun jazim tadi, dia paling enggak nyampe pada i'tiqad. Au i'tiqadin audon. Jadi nazar manusia ini tentunya juga berjenjang, tidak sampai, mungkin ada yang tidak sampai pada benar-benar hukmul yakin begitu, tapi mungkin hanya sampai i'tiqad ya, sampai pada i'tiqad itu pendirian gitu, atau ya pendirian ya i'tiqad ini, i'tiqad pendirian. Jadi misalnya seorang saintis ya, dia sudah menemukan finding, ya ini penemuan saya ini pada i'tiqad atau zon atau approach masih pada pendekatan. Zon itu pendekatan yang asumtif, yang artinya dia tidak sampai i'tiqad, tidak sampai pada pendirian, tapi pada pendekatan yang asumtif. Dan ini masih sah dalam ranah sains. Nah, i'tiqad dan zon ini yang disebut sebagai ranah idrok tadi, ranah finding. Jadi ranah yang empirical, ranah yang sesuatu yang digali pengetahuan tadi dari proses yang indrawi, yang empirical, yang bisa dinalar secara sains. Nah, idrok yang tasdik itu yang tadi saya mungkin lebih idrok atasdik ini ya disebut sebagai teori yang benar atau teori ilmu yang benar. Sedangkan al-idrok al-fasid, penemuan yang mungkin dia teori tapi al-fasid yang mungkin ternasah gitu ya, terupdate dari proses penggalian pengetahuan ini disebut sebagai al-idrok al-fasid. Sedangkan teori yang mapan yang terus-menerus tapi masih dalam ranah sains itu disebut sebagai al-idrok as-shadiq ya, teori yang benar. Nah, ini yang menurut saya level kajian cendekiawan itu ada di level ini, pada level idrok. Pada level finding. Nah, dengan basis yang seperti ini ya, kita akan mapan dalam mengupas ya Al-Qur'an dengan nalar sains. Karena perspektif ya seorang muslim mengenai ilmu itu menjadi apa ya? Menjadi benar begitu. Sehingga tidak mudah mana yang level idrok gitu ya, mana yang kategori idrok bukan level ini. Mana yang kategori idrok yang nalar sains ini atau ranah sains, mana yang sifatnya irfani, dan dua-duanya ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan dalam yang diakui dalam Islam. Bagaimana sih usaha-usaha begitu ya, usaha-usaha untuk menggali sebuah pengetahuan begitu. Para ulama mengatakan paling enggak ada tiga basis tindakan atau perilaku begitu, atau amal begitu ya. Yang pertama itu adalah basis zikir. Jadi para ulama ini selalu menetapkan yang pertama adalah zikir dulu ya. Ini kalau Bapak Ibu sekarang memegang Al-Qur'an, Bapak Ibu bisa melihat di surat Al-Ankabut ya ayat 45 ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Wa la dzikrullahi akbar. Dan ini dari statement bahwa mengingat Allah itu adalah yang paling apa istilahnya itu, yang paling terbesar ya dari seorang hamba itu. Jadi sebelum kita maju kemana-mana, sebelum kita berpikir kemana-mana, maka yang pertama kali menjadi landasan itu adalah zikir. Nah, setelah zikir itu apa? Begitu ya, para ulama mengatakan itu tafakur. Tafakur itu apa definisinya? Definisinya adalah ketika ya kita melakukan perenungan ya terhadap alam semesta ya. Dan tadi karena kita seorang yang beriman, maka kita meyakini bahwa alam semesta ini bukan sesuatu yang muncul dari ketiadaan ya. Itu
Kalau kita sering mendengarkan pengajian Gus Baha itu dikritisi logika bahwa alam ini muncul dari ketiadaan itu kalau muncul dari ilmuwan itu suatu hal yang absurd begitu ya. Bagaimana apa yang ada ini khalaqahul adam gitu ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada ini muncul dari sesuatu yang tidak ada. Ini kan sesuatu yang paling tidak mungkin. Ya kan? Ketika sesuatu yang makhluk yang tercipta itu kan mesti harus ada kholiknya kan, harus ada penciptanya. Itu kan sesuatu yang logis. Nanti kita kalau berbicara mengenai definisi pencipta sendiri itu masuk ke ranah yang berbeda, tapi kita tidak akan bahas pagi ini. Tapi artinya bahwa tafakur ini adalah kita menador, memberikan ya, melakukan perenungan ya, pemikiran yang mendalam mengenai alam semesta dalam kerangka bahwa semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu tafakur ini kita bisa ambil dari mana gitu ya dalilnya. Ya, sekali lagi kita ambil dari definisi ulil albab itu di ayat akhir surat Al-Imran ya. Ketika inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi ketika Allah memberikan deklarasi bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perubahan siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda bagi mereka orang yang berakal, gitu kan. Nah, kemudian sekali lagi alladzina yadhkurunallah tadi. Seorang ulil albab itu pertama kali itu mereka yang mengingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah. Ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, tafakkur. Baru kemudian level setelah berzikir mereka melakukan tafakkur, renungan yang mendalam mengenai apa yang ada di semesta. Nah, berikutnya apa kalau setelah tafakur? Yaitu tadabbur. Tadabbur ini ya pada level yang perenungan yang mendalam mengenai makna dari ajaran-ajaran Islam. Jadi ini yang disebut sebagai tadi ya sudah cendekiawan tapi juga seorang Muslim. Jadi kalau tadi mengenai perenungan terhadap fenomena alam, maka tadabbur ini levelnya kita diharapkan untuk melakukan perenungan yang mendalam mengenai makna-makna dalam ajaran Islam dan dalam keilmuan Islam. Ya, surah An-Nisa tidak jauh setelah surat Al-Imran, surah An-Nisa, afala yatadabbarun al-Qur'an. Apakah kalian tidak menghayati mendalami Al-Qur'an? Walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apabila Al-Qur'an ini ya tidak berasal dari Allah, maka kalian akan menemukan ya, ikhtilafan katsira, menemukan banyak kontradiksi ya di antara satu sama lain. Pada beberapa pada beberapa kesempatan ya saya pernah diajak untuk mengisi podcast gitu ya. Junior saya dari Kyoto University, mereka ini aktivis lingkungan. Mereka bertanya gitu kepada saya, kenapa Mas gitu kita kan sekarang menghadapi banyak problematika isu misalnya ya, isu-isu terkini kontemporer lingkungan terutama. Tapi kenapa misalkan saya belum mendengar gitu ya para ahli agama gitu juga membahas gitu misalkan, atau mereka yang merupakan seorang yang memiliki pengetahuan di agama, mereka terlalu banyak berdiskusi mengenai fikih, mengenai perdebatan hukum dan sebagainya. Pertanyaan kritis tersebut betul ya, memang kita ya selama ini gitu ketika belajar ilmu agama lebih banyak masuk kepada ranah fikih, ranah praktek ubudiyah begitu ya. Padahal sedangkan agama ini dimensinya banyak sekali. Saya sampaikan kepada mereka, ya memang kenyataannya seperti itu, tapi itu bukan representasi dari tidak keep up-nya ya Islam dengan zaman atau dengan pengetahuan, tapi itu jadi kritikan bahwa Muslim ini tidak cukup menggali gitu ya, tidak cukup menggali nilai-nilai yang ada di dalam agamanya sendiri begitu untuk menjawab atau menjadi landasan teori untuk solving problem-problem kekinian. Mereka mengangkat isu lingkungan misalnya ya, kerusakan lingkungan. Ya kita pasti banyak mengetahui ya Dhuharul Fasad fil Barri wal Bahri misalnya, tapi itu kan deskripsi ya.
bahwa kerusakan telah nyata di muka bumi bima kasabat aydin nas begitu ya, dengan karena tindak tanduk manusia, karena apa yang diperbuat manusia. Tapi saya membawa pada hal yang berbeda, perspektif yang berbeda. Saya membawanya pada saya bawa mereka begini, kalian pasti ya kalau membaca Al-Quran setelah Fatihah itu Baqarah begitu, saya bilang begitu. Iya Mas katanya. Saya ajak mereka untuk membuka lembar kedua, halaman kedua di Al-Quran itu. Di situ jelas ya, ada ayat ya di situ. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya, Al-Quran berkatakan kepada mereka, berdialog kepada yang disebut Al-Quran sebagai orang-orang kafir gitu ya. Karena dari ayat ke-6 dan seterusnya itu membahas mengenai orang-orang kafir. Di salah satu dialog itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka menyangkal ketika dikatakan kepada mereka, mereka ini orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan tidak. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsiduna walakin la tash'urun ya. Jadi sesungguhnya mereka ini orang-orang yang melakukan kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, dalam konteks ini saya bilang begitu. Jadi Al-Qur'an itu sangat pro ya, sangat pro terhadap tadi usaha-usaha untuk mencegah kerusakan di muka bumi. Nah, ini kan artinya saya bilang pada mereka pada waktu itu. Ini kan artinya sebenarnya nilai-nilai ini universal. Tetapi saya bilang gitu kan, dalam tafsir-tafsir tradisional ya, penafsiran ayat ini itu dibatasi pada dialog iman ya, di dialog iman. Dibatasi pada penyangkalan ya akan dakwah, akan dakwah Rasul begitu ya di banyak tafsir. Saya jelaskan begitu karena di Islam sendiri tafsir Al-Qur'an itu ada beberapa corak begitu ya. Dan yang paling dominan adalah tafsir yang sifatnya tafsirul ayah bil ayah atau tafsirul ayat bil asar atau tafsirul ayah bil riwayah begitu. Dominan adalah bagaimana menafsiri ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain begitu ya, tetapi juga basisnya adalah riwayat yang asar, sesuatu yang berdasarkan pada pemahaman sahabat salafus soleh. Nah, tafsir yang sifatnya pemikiran ya birro'yi itu tidak populer atau belum populer. Padahal ayat ini ya kalau kita melihat pada konteks ayatnya ini adalah ayat yang terbuka. Tapi kalau kita lihat misalkan tafsir Ibnu Katsir, siapa sih mufsid ini? Mereka mengatakan qati usari. Mufsid ini orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dimaknai sebagai qati usari, para pembegal, para pengancam keamanan orang-orang yang safar. Ya, saya katakan loh, berarti kalau seperti itu kan ini tafsir zaman ya. Tapi yang zaman ini tafsirnya tafsir zaman. Sedangkan ayatnya kan kita yakin bahwa ini solih fikuli makan wa zaman. Tapi para ulama tentunya karena seorang penafsir ini pasti dipengaruhi oleh pengetahuan lokal dan wawasan lokal. Ya kita tidak bisa memaksa mereka misalkan ya untuk memberikan tafsir yang tidak dalam ranah pengalamannya, tidak dalam ranah wawasannya. Oleh karena itu ya rekan-rekan ya anggota IJMI ya, model-model perenungan ya terhadap ayat-ayat yang sifatnya universal ini ya harus kita dorong ya, harus kita apa istilahnya perluas kajiannya sehingga ya tadi ya dalam ranah sains tentunya supaya tidak tercampur aduk seperti saya sampaikan tadi pada ranah yang idrok ya yang nador yang usaha-usaha untuk sampai kepada al idrok as-shahih pada teori hukum sains yang benar itu bisa muncul ya terinspirasi dari nilai-nilai universal dari Al-Qur'an. Tapi sekali lagi ya untuk bisa mencapai itu ya yang perlu dipahami juga adalah seperti kita ketahui ya, kita seorang profesional di bidang sains, ketika kita mau belajar sesuatu, ya saya misalnya seorang ahli pengendalian rayap misalnya ya, saya harus mencari seorang ahli rayap begitu ya, sampai ke Kyoto, sampai ke Yamaguchi University, kita belajar kepada ahlinya, karena kita tahu bahwa ilmu tidak akan diketahui tanpa wasilah seorang ahli. Nah, menurut saya juga sama ya, ketika kita mengkaji Al-Quran, maka kita harus juga
belajar kepada bagaimana Al-Quran itu bisa dipahami dengan metodologi. Sehingga dalam melakukan penafsiran atau kajian yang ilmiah tadi, tafsir al-ilmi, kita tidak menabrak pakem, ya. Dan setidaknya tadi di awal saya sampaikan yang disampaikan Syekh Zakaria Al-Ansori bahwa ilmu untuk nalar sains itu pada tataran idrok, pada tataran empirical, dan dengan seperti itu maka kita akan lebih solih gitu ya, lebih terpelihara begitu ya, nalar kita dari terlalu jauh ya menjustifikasi sains dengan ayat-ayat yang sifatnya universal, atau sebaliknya ya menolak sains dengan ayat-ayat yang mungkin tidak kita kaji secara baik. Mas Torik, mungkin sudah 30 menit, kita lebih banyak diskusi saja. Pengantar dari saya seperti itu, Mas Torik. Terima kasih. Monggo, Mas Torik. Matur nuwun Mas Himi, luar biasa Mas Himi menyampaikan keterkaitan antara apa namanya Al-Quran sebagai nalar sains, kemudian ternyata tadi di awal juga menyampaikan ada dua kutub besar ya, memposisikan antara Al-Quran dan sains. Tetapi beliau mengutip hadis khairul umuri awasatuha, bahwa sebaik-baik perkara adalah yang ada di tengah begitu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk bicara tentang apa namanya, ada gap istilah ya terkait dengan ilmu dan sains. Kalau ilmu menurut Mas Himi tadi mengutip dari kalau salah Imam Zakaria Al-Ansori, itu disampaikan bahwa kalau ilmu itu masuk pada level yakin gitu. Artinya kalau level yakin itu kan tidak perlu ada pembuktian secara empirik gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang sains itu masuk pada level idrok yang masih memerlukan atau membutuhkan bukti-bukti secara empirik. Dan ini adalah ranahnya seorang ilmuwan, saya kira tadi sampaikan, ranahnya orang ilmuwan adalah di wilayah level idrok tadi. Nah, begini Mas ini mungkin nanti sebelum ke diskusi panjang lebar ya, apa yang kita sampaikan kepada para jamaah pada pagi hari ini. Memang apa ya, kalau bicara tentang Al-Quran dan sains, kadang mohon maaf ini Mas ini, saya melihat ada beberapa hal yang mencoba untuk menggunakan ilmu cocokologi gitu loh, mencocokkan antara sains dengan apa namanya, dengan Al-Quran, dengan kutipan-kutipan ayat dan seterusnya begitu. Banyak saya kira terkait dengan hal ini gitu. Yang penting ini ada di Al-Quran. Kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk mencari mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau tadi Mas Himi seharusnya ada kita menggunakan perenungan terhadap ayat-ayat universal untuk mencari sains, pengembangan sains gitu. Tapi kadang kita hanya ya sekadar mencocokkan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan Al-Quran. Persoalannya adalah ketika kita belum menemukan itu, belum menemukan yang cocok dengan yang Al-Quran, sehingga di apa namanya tadi ya mungkin ada satu gap tadi, ada kemudian satu kelompok yang kemudian menghadap-hadapkan antara Al-Quran dan sains yang menjadikannya malah posisinya menjadi liberal gitu ya. Dia tidak mengkaitkan antara sains dan Al-Quran, bahwa Al-Quran dan sains adalah sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri itu berdiri. Artinya kalau Al-Quran tadi pada levelnya memang level yakin, sehingga karena tidak ada perlu pembuktian, sedangkan sains adalah pada level yang membutuhkan pembuktian gitu. Itu mungkin apa namanya sedikit aja apa namanya dari saya kaitannya dengan bagaimana kemudian ada pihak-pihak atau orang-orang yang kemudian mencocokkan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan Al-Quran. Tapi persoalannya kalau nggak ketemu cocoknya di mana, itu kan jadi masalah. Mungkin bagaimana pendapatnya Mas Himi terkait dengan hal ini? Terima kasih Mas Torik, Pak Torik. Jadi tadi ya sebenarnya kalau kita lagi balik ke tadi definisi ilmu tadi ya, itu kita akan lebih hati-hati kan, kita paham betul bahwa sains pada tataran ilmu yang sifatnya idrok tadi kan, ilmu yang sifatnya itu finding yang sifatnya penemuan begitu ya. Tetapi idrok di sini tadi kan dibagi dua ya, jadi al idrok as-sholih dan al idrok
al-fasid. Jadi yang idrok sholih tadi itu ada teori yang sifatnya mapan ya. Mungkin dengan penemuan-penemuan berikutnya itu finding tadi itu tidak mengalami update. Sedangkan al-idrok al-fasid bisa saja di teori ini mengalami pergeseran. Contoh mungkin kita bisa melihat ya yang paling mudah, yang paling kita semua tahu mengenai geosentris dan heliosentris. Ini kan ada teori yang tadinya diterima oleh semua kalangan cendekiawan, begitu pada zamannya ternyata terupdate ya pada generasi-generasi yang ketika empiricalnya lebih advance, lebih maju. Ternyata pusat tata surya tidak lagi di bumi. Kita mengenal misalkan di teori yang sangat teori gravitasi. Apakah teori gravitasi ini misalkan itu penemuan yang atau teori yang solid atau yang fasid? Untuk saat ini kita masih terima sebagai teori yang solid. Dan bahkan banyak hukum yang menggunakan dasar teori itu. Nah, artinya menurut saya menjustifikasi fenomena dengan ayat itu menjustifikasi ya fenomena dengan ayat ya. Itu sesuatu yang harus kita hindari sebisa mungkin. Ini dari perspektif saya. Menjustifikasi sesuatu penemuan dengan ayat, ulang lagi. Ini sebagai seorang ilmuwan yang pendekatannya tadi itu harus hati-hati, itu menurut saya harus kita lakukan dengan sangat hati-hati dan kita hindari sebisa mungkin untuk dihindari. Menjustifikasi ya, kalau mengambil nilai dasar untuk pengembangan, saya sangat mendorong. Karena begini, tadi begitu kita tahu bahwa ilmu dalam perspektif Islam itu ternyata levelnya itu ada level yakin. Tadi definisinya saya Zakaria Al-Ansori adalah mun jazim layak balu taghayyuran kan. Jadi sudah pada pemahaman yang yakin yang tidak mungkin mengalami perubahan. Kalau kemudian sesuatu yang masih berubah itu belum dikatakan sebagai ilmu dalam perspektif ilmu dalam definisi. Mungkin saya akan pada tataran itu. Sesuatu yang sifatnya itu masih ada kemungkinan berubah atau parsial begitu ya. Kemudian kita berikan justifikasi dengan nilai yang sifatnya itu universal. Itu ada kemungkinan mereduksi kesakralan dari nilai itu. Al-Quran pada tataran yang kita yakini sebagai nilai yang universal, yang zaman ke zaman tidak berubah, tapi ilmu pengetahuan itu sesuatu yang dinamis. Sehingga kecuali bahwa ayat-ayat itu benar-benar ayat yang muhkamat, ya kita tahu ya ada ayat yang muhkamat, ayat yang mutasyabihat. Kecuali ilmu itu ilmu yang pasti, apa yang pasti? Misalkan semesta ini ciptaan Allah itu ilmu yang pasti. Maka itu tidak ada masalah. Ya, tetapi kemudian kalau ilmu itu bukan ilmu yang pasti, yang sudah memang benar-benar terstate zaruri begitu ya, given sesuai fitrah, maka kita harus benar-benar hati-hati sebelum melakukan justifikasi itu. Mungkin saya lebih pada tipe yang agak cautious. Bukan berarti bahwa saya tidak mendorong tafsir ilmi, saya sangat mendorong tafsir ilmi, tapi tafsir ini yang dalam koridor yang benar. Tafsir ilmi yang dilakukan dengan kehati-hatian ya dan pendekatan seorang saintis. Seorang saintis kan tidak akan memberikan kesimpulan tanpa pembahasan, tanpa pembuktian. Nah, selama dia sudah melakukan proses ini, proses nazar ini dengan baik, kalau memang itu sudah pada ranah kesimpulan atau i'tiqad atau pendirian, pada level penemuan yang dia sudah sampai level i'tiqad, bukan sampai level dhon tadi, bukan asumtif, spekulatif, maka silakan kalau memang sudah mampu pada tahap seperti itu. Selama belum, ya sebaiknya kita dalam tataran yang hati-hati. Ini kalau dari saya pribadi, mungkin Bapak Ibu ya anggota IJMI mungkin punya perspektif lain, ini kita bisa dialog. Tadi untuk sampai pada level idrok tadi kan kita ada mengenal proses ya. I'tiqad itu berarti sudah sampai pada pendirian yang kuat oleh seorang saintis. Tapi kalau masih dhon, masih sifatnya pendekatan yang asumtif, yang belum sampai i'tiqad, maka kita harus sadar juga dan jujur juga bahwa ini masih sifatnya spekulatif. Begitu Mas Torik ya. Betul, Mas Jimmy.
Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan juga bisa ditanyakan, bisa menulis dalam kolom chat atau mungkin bisa raise hand ya, tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Himi. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan suatu hal, kami persilahkan, monggo. Boleh saya bertanya? Monggo Pak Akbar, Akbar. Jadi Pak Hilmi menarik ya, tadi apa yang sudah Pak Hilmi ya, apa yang disampaikan tadi, dan kemudian tadi sebagai respon tadi Bapak atas apa kecenderungan orang adik gadok dan seterusnya begitu ya. Nah persoalannya kan gini, di dalam Islam kita kan punya sumber of knowledge source of knowledge yang berbeda ya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan secara umum mungkin source of knowledge itu hanya hal-hal yang bisa indrawi tadi ya, indrawi, dan kemudian apa yang ada di apa yang bisa kita pikirkan dengan akal gitu ya. Tapi dalam Islam kan kita percaya bahwa ada source of knowledge yang lain, yaitu Quran. Dan tadi ya yang terjadi salah satunya godak-gadek itu kalau kita tidak punya sebuah kerangka metodologis yang pas gitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah Pak Himi atau mungkin selama ini ya sudah pernah berinteraksi dengan diskusi tentang kerangka metodologi apa yang harus digunakan untuk menunjukkan hubungan antara source of knowledge yang berbeda itu, dan kemudian bagaimana kita menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang konsisten dengan ajaran Islam, dengan menyadari bahwa source of knowledge itu bisa berbeda-beda. Matur nuwun. Monggo Mas Himi, kira sudah bisa menangkap Mas Himi. Oke, matur nuwun Pak Akbar. Jadi pertanyaannya sangat kritis ya, dan sayang sekali ya untuk ranah yang tafsir al-ilmi tadi, tafsir pengetahuan atau metodologi tafsir pengetahuan, kalau saya bilang bahwa saat ini kita tidak menemukan satu langkah yang metodis gitu ya, satu langkah yang metodologis gitu kalau misalkan kita mau bawa ke logos atau pendekatan metodenya. Sayang ya bahwa para pengkaji Al-Quran ini adalah para pengkaji ilmu agama. Batasi di situ. Sedangkan kita ya yang memiliki concern besar di bidang sains dan Al-Quran, kebanyakan muncul dari cendekiawannya dulu, baru kemudian punya ketertarikan terhadap kajian keislaman, atau berangkat dari sainsnya dulu ya, baru mengarah kepada mencoba pengkajian ilmu-ilmu atau keislaman, atau dalam lebih khusus lagi mengenai Al-Quran. Memang idealnya ya ini dimunculkan dalam satu madhab tafsir tersendiri. Tapi sampai saat ini tidak ditemukan ya satu metode yang memuaskan begitu untuk mengkaji langsung ya nilai-nilai Al-Quran tadi dari pendekatan yang sainsnya, yang sains biasa kita apa ya, yang ilmu pengetahuan modern. Ya. Tetapi kalau nilai-nilai moral, nilai-nilai panduan moral ya, itu sudah sering sekali. Tapi kan itu bercampur ya. Tidak hanya sifatnya panduan moral hanya untuk para saintis, tapi panduan moral secara umum ya sebagai seorang muslim. Sehingga nilai etika di sini menjadi kalau di breakdown terlalu spesifik pada saintis juga tidak lagi berbicara mengenai kaum muslim secara umum, menjadi tereduksi juga. Sehingga di sini ada yang menurut saya agak salah adalah usaha untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi saintifik. Ini yang terlalu memaksakan. Ketika Al-Quran dipaksakan menjadi saintifik, kita menjadi subjektif, terlalu subjektif. Tetapi bagaimana Al-Quran ini dikaji sebagai panduan sumber inspirasi, saya akan sangat mendorong ini sebagai satu langkah besar. Nah, menurut saya tafsir ilmi ini diarahkan ke sini, bagaimana Al-Quran menjadi sumber inspirasi dalam mendorong kemanfaatan pengetahuan misalnya. Dan tidak hanya dari menggunakan Al-Quran saja, karena Al-Quran ini mujmal, harus diimbangi dengan tambahan sumber hukum Islam yang lain. Sehingga kajiannya menjadi lebih komprehensif. Karena kadang kita tidak temukan penjelasan yang memuaskan ya dari sebuah statement yang umum. Perlu misalkan merujuk kepada penjelasan dari Rasulullah melalui hadis, melalui riwayat, atau bahkan pada kata-kata yang ambigu. Ya, misalnya
ini akhirnya kata-kata yang ambigu ini penjelasannya menjadi wawasan, ya, wawasan penafsir menjadi penting. Kita tahu itu di akhir surat Yasin itu mengenai peristiwa apa namanya pohon hijau begitu ya, yang mengeluarkan api. Itu kan dari perspektif saintis kan bisa macam-macam. Ada yang mengatakan sekarang ya saat ini itu sebagai proses fotosintesis yang disebut di Al-Quran kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir misalnya, Ibnu Abbas kan mengatakan bahwa itu salah satu jenis tanaman. Ibnu Abbas kan mengatakan ada jenis tanaman yang walaupun dia itu kondisi fresh atau masih jaringannya masih hidup, itu bisa dibakar mengeluarkan api. Nah ini kan berbeda-beda artinya. Artinya tafsir ini pada ayat-ayat yang sifatnya tadi masih pemahamannya ambigu ya. Ambigu dalam artian bukan berarti ayatnya ambigu, bukan. Pemahamannya yang ambigu ya, pemahamannya. Pemahamannya yang masih memerlukan multitafsir tadi itu peran penafsir menjadi sangat kritikal. Wawasan penafsir menjadi sangat kritikal. Antara perspektifnya saya dengan Pak Thorik bisa saja berbeda. Perspektifnya saya, Pak Thorik, Pak Akbar bisa berbeda. Karena wawasan ini akumulasi dari akuisisi pengetahuan interaksi ilmuwan tersebut dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, lokasi ke lokasi. Saya mungkin satu kelas dengan teman saya, sama-sama paham ilmu agama. Kitabnya kita baca sama. Dalam menafsirkan teks kitab itu bisa pemahamannya berbeda. Itu pada teks ya, bukan. Bagaimana dengan Al-Quran yang itu kita yakini sebagai kalamullah yang memerlukan pendalaman untuk menafsirkan. Jadi saya kebetulan nggak bawa tafsir Ibnu Katsir, tapi saya pernah mengkhatamkan Yasin begitu satu Ramadan begitu yang kita baca kebetulan Ibnu Katsir tafsirnya di Kyoto jamaahnya. Jadi pada waktu itu saya jelaskan. Jadi demikian interpretasi penafsir itu sangat penting sekali. Dan bukan berarti kemudian bahkan itu kan kita juga baru tahu ternyata Ibnu Abbas mengatakan itu salah satu jenis tumbuhan tafsir itu. Dan berarti kan pada zaman itu beliau merefleksikan ya, nadornya beliau kan seperti itu. Tapi kan pada zaman apakah sekarang bagaimana dari tumbuhan yang hijau keluar api itu maksudnya apa ya? Orang saintis modern, oh iya apa ini proses fotosintesis ya? Ini kan masih zon tadi ya pendekatannya. Harus di level pada zon yang pendekatan yang asumtif kan. Sedangkan untuk sampai pada ranah sains kan, kita kan harus sampai ranah i'tiqad. Ya, ada idrok yang sahih. Sedangkan kalau level i'tiqad saja belum nyampe kan belum sampai pada teori sains, belum sampai pada nalar sains. Jadi kita harus jujur sampai situ. Menjelaskannya pun harus jujur sampai situ. Apakah ini spekulatif atau ini sudah sampai i'tiqad pendirian? Pak Akbar, seperti itu mungkin ya. Baik lagi ya, saya balik lagi pada saya buka di awal tadi. Saya balik lagi ke awal lagi ya. Jadi memang sengaja tadi saya bawakan dari kalam Syekh Zakaria Al-Ansori supaya diskusi kita juga menjalur gitu ya. Kalau kita membawa satu diskusi kan harus ada semacam batasan gitu, limitasi. Oke, Pak Thorik monggo. Oke, matur nuwun Mas Imi. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau didiskusikan kembali, mau ditanyakan atau mungkin berkomentar terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Gini Mas Imi, kita ini kan kadang, kalau saya sendiri ya, saya ini kan belum kapasitasnya sebagai seorang mufasir itu. Tetapi ketika mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi misalkan, kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Imi, tidak Al-Quran dipaksakan menjadi sains, tapi Al-Quran dijadikan sebagai sumber inspirasi. Di sisi lain sebenarnya kami sendiri atau saya dalam hal ini belum kapasitasnya menjadi seorang mufasir, apalagi untuk mencapai tafsir al-ilmi gitu ya dan seterusnya gitu. Ini ketika kita mau ini Mas ini, ketika kita kalau tadi bicarakan metodologi untuk sebagai sumber inspirasinya gitu ya, atau bagaimana kemudian kita ini bisa menjadikan sumber strategi atau mungkin tadi kalau bicara metodologi ya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi itu seperti apa ya, caranya seperti apa, padahal di sisi lain kita belum mencapai kapasitas
sebagai seorang mufasir gitu. Monggo Mas Yim. Caranya sangat mudah dijawab, Mas Torik. Caranya adalah dengan mengkaji dan belajar. Jadi ini proses yang mau nggak mau kita lewati. Ini tanggung jawab sebagai seorang cendekiawan. Makanya para ulama mengatakan ilmu itu satu hal. Mas'uliyatul ilmi itu hal yang lain. Jadi ilmu itu satu hal, tanggung jawab ilmu itu hal yang lain. Ya. Jadi sebenarnya pada level kita nih para cendekiawan ini gitu ya, itu sudah pada level yang pengamalan tadi itu mas'uliyatul ilmi, sudah terbebani tanggung jawab ilmu. Karena kita dianggap sebagai source reference gitu ya, sebagai sosok yang diacu ya. Nah, karena ada sisi tanggung jawab ilmu di sini, maka kita harus mempersiapkan diri dengan bekal keilmuan yang cukup. Nah, maka saya mendorong sebenarnya kalau misalkan para cendekiawan muslim ingin mengetahui bagaimana mengupas sisi Al-Quran ya dari sisi perspektif seorang saintis, maka paling enggak ya inti dasar dari cara atau metodologi tafsir Al-Quran harus diketahui. Nah, kalau seperti itu ya mungkin kajiannya akan lebih banyak menurut saya untuk jika memang pada level awam ya berarti harus memulai dari level yang awam. Kalau sudah pada level yang intermediate dia bisa melakukan penggalian, tetapi masih membutuhkan sosok yang dijadikan konsultasi. Kalau sudah pada level advance, maka dia bisa melakukan pencarian mandiri, ya, kemudian menseminarkan hasil kajiannya dengan diskusi seperti ini, di-challenge, tentunya di-challenge oleh orang-orang yang capable. Nah, ini kan sangat saintifik kan basisnya kan. Di mana-mana level kita kan seperti itu. Bahkan tidak hanya terhadap ilmu Al-Quran, terhadap ilmu umum pun seperti itu. Ada semacam kenapa kita mendapatkan ijazah gitu ya, kenapa mendapatkan sertifikasi sarjana kimia misalnya, kemudian mendapatkan ijazah S2 dan S3. Ini kan sertifikasi bahwa kita sudah dikatakan layak pada degree tertentu. Nah, sama ketika kita ingin mengaji ilmu Al-Quran pun seperti itu. Stepnya pun harus kita sadari diri kita pada sampel level yang mana. Kita harus mengetahui misalnya apa itu apa itu khos, apa itu makna yang sifatnya umum, makna yang sifatnya khusus. Kita harus mengetahui al-farqu bainal muhkam wal mutasyabih. Kita harus tahu bagaimana perbedaan antara ayat-ayat yang muhkam, yang jelas tadi, ya, yang sifatnya itu seprawelo-welo gitu dengan yang mutasyabih, yang sesuatu yang sifatnya masih memerlukan pendalaman, zikir, tafakur, tadabbur ya. Kemudian kita harus tahu apa itu mutlak muqayyad ya, mana yang sifatnya itu dia bersifat mutlak, mana yang terbatas ya. Bahkan yang menarik kita harus tahu mana yang mantuk, mana yang mafhum, mana yang mantuk itu yang tersirat dan mana yang tersurat, mana yang tersirat. Yang mantuk itu yang tersurat, mana yang mafhum yang tersirat. Ini kan banyak sekali berarti kan apa namanya ternyata bekal yang harus kita terima ya. Belum lagi misalnya pengetahuan kebahasaan gramatikal ya, kebahasaan ya atau nahwu ya misalnya. Karena kan kita tidak tahu mungkin bisa memahami ilmu tanpa kita memahami ilmu alatnya, alat untuk mengetahui ilmu tersebut. Kita tidak mampu menguasai bahasa tanpa menguasai gramatikal dari bahasa tersebut. Sehingga menurut saya ya sebelum kita sampai pada level tertentu ya kita harus terus belajar. Harus terus dan tadi juga menghormati nilai dari Al-Quran sendiri yang tadi saya sampaikan, misalkan kandungan khos, mantuk, mafhum, kemudian muhkam, mutasyabih, ya, mutlak, muqayyad. Jadi kita harus juga sangat open gitu ya dengan banyak perspektif. Dan ini bukan hal yang mustahil untuk dilakukan kalau kita berguru kepada sosok yang tepat. Ya. Matur nuwun. Ya, memang kata kuncinya harus belajar itu ya, karena kan udhubul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi memang harus selalu belajar dan belajar terus, itu kuncinya untuk mencapai pada level tertentu begitu.
Monggo Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 4 menit ke depan. Monggo kami persilahkan. Ini saya kira masih banyak hal yang bisa kita kupas di pagi hari ini begitu. Monggo Bapak Ibu. Saya sebenarnya tadi tertarik ketika Mas Himi juga menyampaikan bahwa Mas Himi ini kan melakukan banyak riset, salah satunya adalah berkaitan dengan rayap gitu. Kalau di Al-Quran sendiri kan ada kisahnya ya, kalau nggak salah di kisahnya tongkatnya Nabi Sulaiman gitu. Kisahnya Nabi Sulaiman itu ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia diketahui oleh para jin itu ketika rayap-rayap tadi memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Apakah risetnya Mas Himi juga diinspirasi dari ini gitu Mas Himi? Atau gimana itu? Itu menarik ya, kebetulan aja ini kebetulan. Kemarin Prof juga minta disinggung ya gitu Mas, ada yang kaitannya. Tadi kalau mau saya singgung iya, memang ternyata di kisahnya Nabi Sulaiman itu menarik ya. Beliau dikisahkan kan diketahui meninggal karena beliau terjatuh gitu ya, karena tongkatnya rapuh dimakan rayap. Kisah ini kan luar biasa ya, luar biasa. Satu sisi berarti rayap sudah ada di zaman Nabi Sulaiman kan begitu ya. Satu sisi. Di sisi lain para saintis yang mengatakan rayap ini salah satu insekta yang dia purba begitu ya. Dia mengalami evolusi yang cukup lambat begitu, atau bukan cukup, sangat lambat begitu, karena fosil yang ditemukan dengan yang existing sekarang itu tidak mengalami banyak perubahan secara morfologi. Tapi sebenarnya bukan berarti kemudian dari situ terus kemudian kita menemukan rayap, enggak ya. Kalau saya kebalik ya, berarti saya menemukan ketika kemudian dia bidang saya itu di pengendalian rayap begitu ya. Kebetulan kan di Al-Quran ada di situ. Tapi kan nanti kalau ada yang meneliti kecoa nanti nggak ada di Al-Quran kan repot. Ternyata dia vektor ya misalnya. Vektor ini mungkin bisa ditemukan di ayatnya di Al-Baqarah sih enak ya. Ya. Jadi Allah itu kan tidak malu membuat suatu contoh yang ini bahkan seekor nyamuk kan begitu kan, itu ada kebetulan. Kebetulan ada lagi ya kan. Tapi kalau nanti nggak ada gimana kan repot. Jadi ini sebenarnya menurut saya lebih ke bagaimana kita menemukan semacam kenyamanan basis begitu ya, dan menjadi seorang muslim ini sangat nyaman begitu, karena kurang apalagi Al-Quran mendorong kita, tadi saya sebutkan, mendorong tafakur, mendorong tadabbur ya. Di satu sisi juga kita disuruh jauh begitu ya, disuruh jauh tafakurnya tapi digondeli dengan imannya gitu. Ini kan menarik ya, kita tidak boleh menjadi seorang yang memiliki pikiran bebas, nggak boleh ya. Kita harus pada level tahu mana kita sampai tahap mana kita berhenti. Ini yang penting ya menurut saya sebagai seorang etika seorang muslim ketika ini. Dan kemanfaatan ya itu juga didorong sekali kan dalam Islam itu. Jadi sehingga seharusnya para peraih Nobel itu, karena ukurannya mereka kan kemanfaatan. Para peraih Nobel itu harusnya ya para saintis muslim, karena kan kita tahu di Islam sendiri khairun nas anfa'uhum linnas begitu ya. Dan sedangkan kemanfaatan dari sains ini kan luar biasa. Mungkin dari basic science saya pernah hadir di acara Hope Meeting dari CSPS gitu ya, ditemukan dengan para Nobel laureate. Profesor Nakamura itu menemukan LED putih kan, yang itu menjadi basis dari yang kita kenal sekarang, teknologi semua yang ada di gadget sekarang kan dari situ. Ya kan pada awalnya kan beliau tidak berpikir bahwa akan semanfaat itu penemuan beliau. Dia mendapatkan Nobel fisika itu kan hampir 20 tahun sejak beliau menemukan awal basic dari LED putih. Tapi artinya bahwa sains ini kan intinya pada kemanfaatan begitu ya kalau saya lihat, dan itu sudah sangat didorong di dalam etika atau moral agama kita. Bahkan yang sangat unggul ya dibandingkan dengan lain, mungkin yang pernah yang hidup di luar negeri dalam situasi kultur berbeda. Mohon maaf anak saya bangun ya, mungkin terdengar suaranya. Dalam kultur yang berbeda, saya rasakan lah, saya 5 tahun setengah di Jepang. Memang peradaban itu sangat maju ya. Bahkan mereka kan kemarin saya singgung di UII pada waktu seminar, mereka merumuskan Society 5.0.
semuanya bagus sekali. Fasilitas kesehatan, problematika sosial, kesehatan, ya, kemudian itu akan dicoba ya diatasi dengan pendekatan sains dan teknologi. Tapi kan mereka berhenti pada materialisme, berhenti kepada sesuatu yang profan, yang duniawi. Sehingga yang muncul adalah usaha-usaha pemanfaatan itu berakhir kepada pemenuhan kenikmatan hidup saja. Contoh, ya, misalnya usaha kesehatan supaya orang nggak repot. Jadi akhirnya apa? Hubungan misalnya antara anak orang tua begitu misalnya ya, itu juga berbeda ya. Mereka takut merepotkan anaknya. Bahkan orang tua takut merepotkan anaknya misalnya. Kemudian karena sudah ada fasilitas kesehatan, sudah ada vaskes. Mereka lebih ke sifatnya itu hubungannya menjadi lebih kompleks gitu ya, lebih sulit ya. Sedangkan di kita kan moralnya tidak didorong seperti itu. Kita kan benar-benar ya tahu bahwa misalkan nafkah itu ada tahu. Nafkah itu berarti nggak cuma ke anak tapi juga orang tua misalnya seperti itu. Sehingga mungkin berat begitu ya, tapi karena ada landasan nilai agama, maka kita tahu bahwa itu ada hal yang kita gapai, misalnya ridho ilahi. Mereka kan tidak berbicara mengenai ridho ilahi, tidak berbicara mengenai mardotillah, tidak sampai level itu. Mereka pada level ya udah membahagiakan manusia saja. Sedangkan kita kan membahagiakan manusia dan menggapai ridho ilahi. Lebih jauh lagi. Apa namanya ya, filosofis begitu ya. Dan harusnya kan ini yang kita sebarkan begitu, bahwa bagaimana kemanfaatan sains, bagaimana misalkan kemanfaatan bagi umat manusia ini juga dalam bingkai begitu ya, itu merupakan kerja seorang hamba Allah yang ingin memenuhi tugas hamba tadi itu. Jadi mengelola dunia ya sebagai pesan Al-Qur'an sebagai seorang khalifah, kemudian juga mengelola bumi begitu ya dengan sebaik-baiknya, itu juga tugas seorang hamba dan seorang khalifatullah gitu ya fil ard. Dan itu menurut saya kan levelnya lebih tinggi ya, tapi kan kenyataannya kan tidak seperti itu terjadi. Jadi kan kita lebih banyak berdebat mengenai apa namanya poin-poin yang parsial begitu, yang partikular, yang furu'iyah, yang cabang. Kita berdebat misalkan soal apa, penentuan arah kiblat masjid aja harus presisi atau cukup ini, wah itu bisa panjang. Padahal itu juga penting begitu, tapi mungkin isu-isu yang lain yang di level profesional dan sosial kemasyarakatan dan kemanfaatan ilmu pengetahuan mungkin juga kita perlu dorong. Mungkin itu Mas Torik ya, mungkin agak lebar sedikit lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Himi, saya kira sebenarnya masih cukup banyak yang perlu didiskusikan tadi kalau masih menyampaikan bahwa umat Islam ini sekarang banyak lebih perdebatan pada hal yang sifatnya furu'iyah gitu. Dalam hal bulan saja menjadi perdebatan, dalam hal melihat saja masih menjadi perdebatan. Padahal orang lain, umat lain sudah sampai ke bulan ya, kita masih berdebat masalah melihat bulan aja itu kan diperdebatkan gitu. Terima kasih Mas Himi, tapi ini luar biasa diskusi pagi hari ini, banyak memberikan inspirasi kepada kita bahwa mudah-mudahan tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Himi, ke depan banyak saintis-saintis Muslim, khususnya mungkin yang dari Indonesia seperti Mas Himi ini ya, bisa meraih Nobel, karena memang di Al-Quran sendiri atau di Islam sendiri sudah tidak levelnya tidak hanya kepada kemanfaatan, penemuan-penemuan itu tidak hanya levelnya pada kemanfaatan, tetapi lebih dari itu. Artinya sudah ingin mencari mardotilah di tingkatan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau sudah mencapai ridho di tingkatan mardotilah ini sudah khairunas angfahum linnas gitu ya. Jadi sudah memang memberikan kemanfaatan, sudah memberikan sebaik-baiknya kepada umat manusia gitu. Sekali lagi ini saya kira diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan kita semua tetap menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, tidak memaksakan bahwa Islam sebagai sains, itu kata Mas Himi tadi. Itu mungkin yang bisa saya tangkap. Sekali lagi terima kasih Mas Himi, sharing ilmunya luar biasa pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu, di lain kesempatan bisa berdiskusi kembali, karena saya kira masih banyak hal yang kita bisa kupas, kita diskusikan terkait dengan tema-tema Al-Quran dan layar sains ini. Dari saya mungkin itu Bapak Ibu sekalian dan jamaah sekalian, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Pak Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Himi. Saya juga mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat atas perkenan hadir pagi ini. Matur nuwun sangat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan-pekan depan. Mohon maaf kalau ada
atau yang kurang berkenan, dan semoga ada hal baru yang didapatkan pada pagi ini. Sami-sami nggih. Menjadikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin.